إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin ada hadiratnya wal hadirat yang saya muliakan, kita lanjutkan yang berkaitan dengan penggunaan kalimat seandainya. Apa penggunaannya lagi? Seandainya, bila. Kalau bila itu di tempatnya ke depan. Jikalau begitu, tahu begitu, apa lagi? Andai kata, ya. Jadi ini semuanya makna dari laut yang kita bahas, dan penggunaannya sudah kita bahas yang berkaitan dengan 4 hal. Yang pertama dalam menentang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa haram, bisa juga kufur. Yang kedua menentang takdir. Yang ketiga penggunaannya untuk penyesalan. Yang keempat penggunaannya untuk menggunakan atau berhujjah dengan takdir terhadap kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang. Yang kelima sekarang, kalau saya bahas lagi nanti pengulangan lagi. Yang kelima yang berkaitan dengan penggunaan kata lau seandainya, dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, digunakan dalam berharap. Dan ketika digunakan dalam berharap, maka hukumnya tergantung apa yang dia harapkan. Apabila yang dia harapkan kebaikan, maka penggunaan lau itu adalah suatu kebaikan. Akan tetapi apabila yang diharapkan adalah suatu kejelekan, suatu kemaksiatan, maka penggunaan lau itu adalah sesuatu yang berdosa, yang haram. Disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Ibn Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 4 orang. Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan wa ilman fa huwa ya'malu bi'ilmihi fi malihi yunfiquhu fi haqqihi. Ada seseorang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya harta, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya ilmu, sehingga ketika menggunakan hartanya dia beramal dengan ilmunya, sehingga menafkahkan hartanya di jalan yang benar. Ini orang yang pertama. Orang yang kedua, Rasulullah katakan, wa rajulun ataahu Allahu ilman wa lam yu'tihi malan. Ada seseorang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya ilmu, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berikan kepadanya karunia harta. Fa huwa yaqul, maka dia berkata, berangan-angan, berandai-andai, lau kana li mithla hadha amiltu fihi mithla alladhi ya'mal. Kalau seandainya saya itu memiliki
apa yang dimiliki oleh orang yang pertama, niscaya saya akan mengamalkan amalan yang serupa. Akan saya jadikan harta yang saya dapat itu di jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridha. Jadi orang kedua menggunakan law, menggunakan seandainya apa tidak? Menggunakan seandainya dalam berharap. Dan apa yang ia harapkan itu terhadap seseorang yang mendapatkan karunia ilmu, karunia harta, ia gunakan ilmunya untuk menjadikan hartanya itu menjadikan dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kedua, orang yang memiliki ilmu, sehingga ketika dia melihat ada orang yang memiliki karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengki, bukan hasad, bukan benci, bukan dia berusaha untuk merusak kehormatan orang ini dengan menyebutkan tentang berita-berita bohong. Orang ini melakukan ini, melakukan itu, tidak. Akan tapi apa? Dia berharap seandainya saya memiliki apa yang dia miliki, tanpa dia membenci dan berharap apa yang dimiliki oleh orang tersebut menjadi hilang, saya akan melakukan apa yang dia lakukan. Di sini ada penggunaan seandainya. Apa yang Rasulullah SAW katakan? Qala Rasulullah fahuma fil ajri sawa. Maka keduanya di dalam ganjaran itu sama. Walaupun yang kedua itu tidak mampu melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang pertama, akan tetapi dia memiliki harapan seperti apa yang dilakukan oleh orang yang pertama, maka ganjarannya sama. Menunjukkan harapan itu penggunaan law tergantung apa yang diharapkan. Apabila baik, maka itu menjadi kebaikan. Orang yang ketiga, warajulun atahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilman. Seseorang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya harta, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berikan kepadanya ilmu. Ini dari ketiga orang ini menunjukkan semua yang dimiliki oleh orang oleh kita yang ada di tangan kita itu karunia dari Allah. Baik ilmu, baik harta, baik akhlak, baik perangai, itu semuanya apa? Pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa yakhbitu fi malihi yunfiquhu fi ghairi ahlihi, fi ghairi haqqihi. Karena orang ini hanya memiliki harta, tidak memiliki ilmu, sehingga ketika menafkahkan di jalan yang tidak ada kebaikan di dalamnya, ia habiskan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang jadi malam, malam jadi siang, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang berbiaya mahal, akan tetapi dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terkadang orang yang demikian ketika bermaksiat bangga dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Orang yang keempat, warajulun lam yu'tihi Allahu 'ilman wala mala. Seseorang yang dia tidak diberikan oleh Allah kepadanya harta ataupun ilmu. Fahuwa yaqul, maka dia berkata, berandai-andai, "Lau kana li mithla hadza 'amiltu fihi mithla alladhi ya'mal." Seandainya saya itu seperti orang yang ketiga, yang dia memiliki ilmu tanpa memiliki harta tanpa memiliki ilmu, sehingga menafkahkan hartanya di jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepadanya. Orang yang keempat ini berharap seandainya ia memiliki kemampuan finansial seperti orang yang ketiga, walaupun tanpa diiringi ilmu, saya akan melakukan apa yang dia lakukan. Menggunakan kata seandainya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fahuma fil mizri sawa." Orang yang ketiga dan orang yang keempat itu semuanya sama dosanya. Walaupun orang yang keempat tidak mampu melakukan apa yang telah dilakukan oleh orang yang ketiga dalam
melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menggunakan kata lau, seandainya. Begitu juga orang yang pertama dan yang kedua. Yang kedua, ketika melihat orang yang pertama ini mampu beribadah dengan ibadah mal yang berkaitan dengan harta, dia pun memiliki keinginan. Seandainya dia itu memiliki kekuatan finansial seperti orang yang pertama, niscaya saya akan beramal dengan amalan orang yang pertama. Maka kata Rasulullah bahwa keduanya di dalam ganjaran dan catatan kebaikan sama. Jadi menunjukkan bahwasanya penggunaan kata lau dalam berharap atau berangan-angan, maka itu tergantung dari apa yang dia angankan, apa yang dia inginkan. Apabila kebaikan, maka itu kebaikan. Apabila kejelekan, itu adalah kejelekan. Kemudian di yang kelima, yang keenam ya. Yang keenam, antusta'mala fil khabaril mahdi, digunakan dalam kabar yang bentuknya itu adalah kabar yang murni kabar. Atau bisa juga yang keenam ini digunakan lau ini, seandainya ini dalam rangka kabar yang kabarnya itu memiliki makna mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu. Maka ini hukumnya boleh. Dan banyak dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata lau yang dimaknanya mengabarkan dan mengajarkan ilmu kepada para sahabat. Seperti dalam hadis, laula asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu atau inda kulli salat. Seandainya kata Rasulullah, saya tidak takut untuk membebani umatku, niscaya akan saya perintahkan mereka untuk bersiwak ketika setiap mengambil air wudu ataupun ketika dia sholat. Lalu Nabi menggunakan ini menunjukkan anjuran untuk kita menggunakan siwak. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law istaqbaltu min amri mastaqbaltu ma suqtul hadiyah wala ahlaltu ma'akum." Kalau seandainya saya menghadap dari perkaraku, maka saya tidak akan membelakangi apa yang telah saya bawa dari haji. Haji itu sesembelihan yang sesembelihannya disembelih di tanah haram. Wala ahlaltu ma'akum, niscaya saya akan tahallul bersama kalian dalam menunaikan ibadah haji. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menunaikan ibadah haji mengambil qiran, ada qiran, ada tamattu, ada ifrad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan qiran, artinya dalam satu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan Nabi menunaikan umrah dan menunaikan haji tanpa terputus dengan tahallul. Adapun tamattu dalam satu perjalanan ke tanah suci di musim haji menunaikan ibadah umrah dan setelahnya menunaikan ibadah haji dengan ada jeda tahallul di antara keduanya. Itu tamattu. Adapun ifrad itu menunaikan ibadah haji saja. Jadi ada tiga cara dalam menunaikan ibadah haji. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati sebagian sahabat
mereka tidak datang ke kota Mekah itu membawa hadi, tidak membawa sesembelihan. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa sesembelihan dari kota Madinah. Sebagian sahabat tidak membawa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat yang tidak membawa sesembelihan dari kota Madinah untuk mereka menjadikan ibadah mereka ketika mereka masuk ke kota Mekah dengan umrah yang kemudian mereka tahallul, lepas dari ihram. Sebagian sahabat mengatakan, "Ayuhi ya Rasulullah, halal yang bagaimana?" Kata Rasulullah, "Al-hillu kulluhu halal secara menyeluruh." Sehingga boleh untuk mengenakan parfum, bahkan boleh mendatangi istri karena ini halal secara menyeluruh. Adapun nanti pada tanggal 8 Dzulhijjah orang-orang yang tamat itu baru mereka menggunakan ihram lagi dan mereka masuk lagi ke dalam ihram dengan mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Artinya para sahabat yang tidak bawa hadi ini mereka agak sedikit susah hatinya karena mereka menginginkan hajinya itu sesuai dengan cara yang diambil oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat, seandainya saya itu kembali, saya datang, kemudian saya masuk ke kota Mekah tanpa membawa haji, niscaya saya akan tahallul seperti kalian yang tahallulnya itu menyeluruhi harapan dari Rasulullah SAW. Sehingga sebagian ulama menyatakan di antara tiga cara tadi tamattu itu yang paling afdal. Karena apa? Karena Rasulullah SAW berharap untuk melakukan tamattu. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW katakan, ketika Rasulullah SAW mentakbirkan salat Isya sampai sebagian perempuan menunggu salat Isya itu tidur. Bahkan sebagian sahabat dan mereka menyentuh dada mereka, artinya tidur. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mendekati rumah Rasulullah kemudian memanggil Rasulullah, "As-salata ya Rasulullah, mari kita tegakkan salat Isya ya Rasulullah." Maka dari nisa wasiyyan, perempuan dan anak-anak kecil yang ada di masjid sudah mulai tidur. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Innaha lawaqtuha." Ini adalah waktu salat Isya. Laula an asyqa 'ala ummati, seandainya saya tidak takut untuk membebani umatku, niscaya akan saya perintahkan mereka salat Isya di sepertiga malam yang pertama. Sepertiga malam yang pertama jam berapa sekarang? Jam berapa? 12 ya? Apa sudah tengah malam? 11, sama 11 jam 10, jam 11. Kita sesuai waktu saja jam 7.20 itu kita yakini bahwa sholat Isya itu adalah sholat yang paling berat. Siapa yang mengabarkan? Rasulullah SAW. Mau udah sampai rumah, mau ke masjid lagi itu kayak subuh, baik banget. Padahal datang kemari pakai motor. Tapi kenapa? Karena itulah sholat yang berat. Bagaimana kalau sholatnya itu ditegakkan dan dilaksanakan di waktu sepertiga malam pertama? Sehingga Nabi SAW takut bahwasanya apabila dilaksanakan di waktu-waktu tersebut menjadikan umat Nabi Muhammad SAW terbebani dalam melaksanakan itu semua.
Jadi yang keempat itu, yang keenam boleh, karena itu adalah dalam kabar dan dalam mengajarkan kebaikan. Lanjutkan, masuk ke dalam dalil ya. Dalil yang pertama surat Ali Imran ayat yang ke-154. Pada dasarnya dalam pertemuan kemarin sudah kita bahas. Ayat yang kedua surat Ali Imran ayat 168. Itu kita bahas juga pada dasarnya. Dan kedua ayat ini membahas tentang kejadian yang terjadi dalam perang Uhud yang terjadi di bulan Syawal tahun ketiga Hijriah, terjadi di pertengahan bulan Syawal. Tadi ada baca salah ya? 156. Enggak. Yang pertama 154, ayat 154. Ayat yang kedua 168. Ada dua ayat yang agak serupa dalam pembahasan ini yang menggunakan law. Jadi dua ayat. 156 salah ya? Salah. 156 juga sama juga pembahasannya. Serupa. Nanti kita bawakan ayat 150. Nanti ini ada. Mati dari kipas. Sedikit kewalahan. Dan semua yang terjadi dalam peperangan Uhud, Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan dalam surat Al-Imran sebanyak 60 ayat lebih. Allah Subhanahu wa Ta'ala cantumkan dalam surat Al-Imran, dimulai dari ayat yang ke-121. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu sami'un 'alim. Dan ingatlah ketika engkau keluar dari keluargamu untuk mempersiapkan orang-orang yang beriman tempat-tempat mereka untuk melakukan peperangan. Wallahu sami'un 'alim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kemudian di ayat 154 Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, "Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum." Jadi setelah kaum muslimin tercerai-berai, mereka sangatlah ketakutan. Kemudian mereka juga sebagian terbunuh, bahkan mendapatkan isu bahwasanya Rasulullah SAW terbunuh. Anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada kalian setelah kesedihan, setelah kesusahan dan kegundahan, amanatan nu'asan, menurunkan rasa aman kepada kalian berupa rasa ngantuk. Membayangkan di peperangan, dirasa takut yang luar biasa, nyawa sebagai taruhannya, pedang-pedang di tangan-tangan mereka, baju-baju besi masih mereka gunakan, pengaman kepala besi dari besi juga masih mereka gunakan. Pada saat itu mereka ngantuk dan mereka pun mendapatkan rasa aman. Disebutkan oleh Abu Talha, saking ngantuknya pada saat itu pedang yang mereka ada di tangan mereka dalam sampai terjatuh di tangan, saking ngantuknya. Menunjukkan apa? Mereka mendapatkan rasa aman karena mereka adalah
orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang meyakini janji Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa husnudzon kepada Allah dan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abdullah bin Abbas mengatakan, "An-nu'asu fil qitali min Allah." Rasa ngantuk ketika seseorang berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, itu datangnya dari Allah. Wal nu'asu bis salati minasyaitan. Adapun ngantuk di masjid itu dari siapa? Dari syaitan. Baik itu ketika lagi sholat udah mulai ngantuk. Biasanya selesai sholat seger, nggak ada ngantuknya sama sekali. Begitu juga di majelis ilmu yang dibahas Al-Quran dan As-Sunnah, ketika ustaznya mulai kajian, seakan-akan ustaznya mengatakan, ayo tidur, ayo tidur. Padahal yang dibahas apa? Al-Quran dan As-Sunnah ini bukan perkataan saya, bukan perkataan siapa? Abdullah bin Abbas, kata beliau. Rasa ngantuk ketika dalam peperangan itu datangnya dari Allah. Atau bayangkan ketika terjadi gempa jam 11 malam. Gempa yang agak besar, lebih-lebih yang tinggal di gedung, yang tinggal di apartemen. Kemudian setengah 12 9 aman. Jam 12 mereka tidur apa enggak? Takut. Ada rasa takut yang luar biasa. Dan para sahabat ketika mereka berdarah-darah lebih mencekamkan daripada apa yang mereka lakukan. Akan tetapi mereka tertidur. Sebagaimana mereka tertidur ketika melakukan peperangan Badar, tertidur. Di perang Uhud juga tertidur. Wa qa'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum. Adapun sebagian dari mereka, yakni orang-orang munafikin, mereka tidak mendapatkan karunia tersebut. Ahammatuhum anfusuhum. Mereka dicemaskan oleh diri mereka. Karena apa? Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhanna al-jahiliyah. Mereka menyangka dan mengira kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkiraannya yang jelek. Dengan mengatakan bahwasanya seandainya Muhammad ini benar-benar utusan Allah, karena mereka ini berimannya kamuflase saja, berpura-pura. Melihat para sahabat menang dalam perang Badar, mereka beriman. Begitu mereka beriman, malah kalah. Sehingga mereka ketika mendapatkan kekalahan, suudzon kepada Allah. Kalau Nabi Muhammad itu benar-benar Nabi, benar-benar Rasul, pasti tidak akan terkalahkan. Yaqulun, dan mereka pun berkata, orang-orang munafikin, halana minal amri min syai'. Seandainya kita itu memiliki sesuatu yang berkaitan dengan pengaturan peperangan. Karena orang-orang munafikin yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan pertemuan darurat, ketika mendapatkan info bahwasanya orang-orang musyrikin Quraisy membawa pasukan besar sebanyak 3.000 pasukan menuju kota Madinah, maka Abdullah bin Ubay bin Salul memberikan saran. Bagaimana kalau kita itu defensif saja di kota Madinah? Jangan sampai kita menghadapi pasukan yang besar tersebut. Maka ketika 70 sahabat wafat, ketika orang dalam peperangan Uhud, walaupun dijelaskan dalam ayat yang lain itu terjadi karena kemaksiatan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam peperangan tersebut, maka mereka mengatakan, "Lau kana lana minal amri min syai' ma qutilna hauna." Seandainya kita itu memiliki peranan, kita itu memiliki andil, saran yang kita sampaikan diterima, pasti tidak akan terbunuh dalam peperangan ini, peperangan Uhud.
Jadi ketika sebagian terbunuh, mereka menyalahkan apa yang terjadi dengan menggunakan law. Jadi apa yang digunakan oleh orang-orang munafikin ini masuk ke dalam law yang pertama dan law yang kedua. Mereka menggunakan dalam membantah syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala tegakkan dengan mengatakan apabila kita tidak keluar menuju Uhud pasti tidak akan terjadi hal yang demikian. Jadi mereka menentang apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah. Qul law kuntum fi buyutikum la barasa alladziina kutiba 'alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian berada di rumah-rumah kalian tidak melakukan peperangan, maka orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala wafat pada saat itu pasti akan mati walaupun mereka berada di atas ranjang-ranjang mereka, di atas tempat tidur mereka. Apabila waktu kematian itu telah datang, ajal itu telah tiba, maka tidak akan bergeser sedikit pun walaupun sesaat. Walaupun seseorang tidak melakukan perjalanan di rumah, walaupun dia tidak terkena apapun, apabila waktu mati itu ajal telah ditentukan tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa memajukan sedikit dan tidak bisa memundurkan sedikit, tidak bisa. Ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang mereka katakan itu Allah Subhanahu wa taala bantah. Ketika mereka mengatakan law kana lana minal amri min syai', seandainya kita itu memiliki sedikit pun dari perkara yang berkaitan dengan pengaturan peperangan, seakan-akan mereka mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi bersama para sahabat yang lain keluar menuju Uhud tanpa persetujuan dari mereka ini yang mereka lakukan? Dan apa yang mereka nyatakan juga sebagai bentuk pertentangan mereka terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bantah hal tersebut. Kemudian di dalam ayat surat Ali Imran ayat 168, Allah Subhanahu wa taala katakan, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Dan orang-orang yang mereka berkata kepada saudara-saudara mereka, ini perkataan orang-orang munafik, Allah Subhanahu wa taala abadikan. Wa qa'adu, mereka duduk, mereka tidak berperang di jalan Allah. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju karena seperti yang sudah kita jelaskan, pada saat itu Uhud masih di luar kota Madinah. Ketika Rasulullah membawa 1.000 pasukan untuk menghadapi 3.000 pasukan orang-orang Quraisy, begitu hampir sampai di Uhud, maka 300 orang dari orang-orang munafikin mereka tidak mau melanjutkan peperangan dan tidak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kembali tidak berperang bersama dengan Nabi. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Menjatuhkan mental para sahabat. Karena mereka sudah sepakat sebelumnya. Karena mereka keluar bersama dengan Nabi dan para sahabat, begitu hampir sampai mereka putar balik menuju kota Madinah. Kemudian mereka mengatakan, alladzina qalu li ikhwanihim,
orang-orang munafik berkata kepada saudara-saudara mereka. Saudara-saudara mereka ini bisa dikatakan sebagai saudara-saudara nasab. Karena orang-orang munafik itu dari kalangan Aus dan Khazraj. Sehingga Allah katakan mereka berkata kepada saudara-saudara mereka. Bisa juga dikatakan orang-orang munafikin berkata kepada saudara-saudara mereka karena orang-orang munafikin dihukumi oleh Rasulullah SAW dan oleh Allah sesuai dengan zahir mereka, lahir mereka. Oleh Rasulullah dihukumi dengan lahir mereka. Wa hisabuhum 'ala Allah. Mereka bersyahadah, mereka sholat, mereka menunaikan zakat. Kata Rasulullah, darah mereka terjaga, harta mereka terlindungi, kehormatan mereka pun dijaga. Adapun apa yang ada di hati mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga muamalah mereka itu disamakan dengan orang-orang yang beriman yang lain. Sehingga Allah katakan alladzina qalu li ikhwanihim, mereka berkata kepada saudara-saudara mereka seiman. Wa qa'adu, dan mereka juga adalah orang-orang yang tidak ikut berperang. Tidak ikut berperang menunjukkan bahwasanya mereka itu adalah manusia-manusia yang memiliki sifat sebagai pengecut, yang mereka adalah takut dalam berperang, tidak memiliki keberanian. Dan sifat yang kedua, law aqa'una ma qutilu, seandainya mereka itu mentaati kami, tidak keluar dari kota Madinah, pasti mereka tidak akan terbunuh dan masih hidup sampai sekarang. Dan ini penentangan mereka terhadap apa? Terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin." Katakanlah, tahanlah dari diri kalian kematian jika kalian itu benar-benar dalam perkataan kalian. Semua yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan apa yang akan terjadi di alam semesta ini. Sehingga semua yang terjadi tidak luput dari ilmu Allah dan tidak bergeser dari ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Dan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan itu adalah perkara yang gaib, perkara yang tidak kita tahu. Sehingga tidak boleh seseorang ketika akan bermaksiat dia berhujah dengan apa? Dengan telah ditentukan oleh Allah. Kamu tidak tahu apa yang telah ditentukan oleh Allah. Kalau itu sebagai alasan seperti yang sudah kita sebutkan, apa faedahnya dari diutusnya para rasul? Apa juga gunanya Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran yang di dalamnya ada perintah? Sehingga ketika ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu, keinginan-keinginan kita dan apa yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita bahas, orang-orang yang berhujjah dengan takdir tidak akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Insyaallah. Ya, silakan. Yang seandainya tadi, kalau yang kedua itu kan sifatnya kebaikan tuh. Ya. Seandainya saya menjadi yang pertama, itu kan artinya dia berandai-andai untuk bisa menjalankan yang kebaikan yang daripada yang pertama. Terus kalau yang kelima, dia kelima dia berharap yang keempat. Kelima kan berharap yang keempat kan
dulu masih ada yang itu berharap seandainya dia jadi ini yang tempat itu tadi dikatakan saya dikatakan ini sama. Terus kalau dia baru berandai-andai aja kadar dosanya, padahal dia bersandai-andai aja kan dia dikatakan sama, apakah kadar dosanya juga sama atau kadar pahalanya juga sama, untuk kebaikan pahalanya sama, untuk kesalahan juga yang memaksiatan juga sama kadar dosanya. Iya, itu sama dengan Rasulullah. Padahal baru berandai-andai, belum berbuat. Iya, tapi karena dia sudah berkeinginan berandai-andai, artinya yang menghalangi dia untuk tidak melakukan itu karena ketidakmampuan. Apabila ada fasilitas seperti yang dimiliki oleh orang yang memiliki harta karena dia diiringi dengan ilmu, pasti dia akan melakukan hal yang sama. Sebaliknya, dari orang yang kedua, yang dia memiliki ilmu tetapi tidak memiliki harta, melihat ada orang yang dia memiliki harta, kemudian harta yang diiringi dengan ilmu. Ilmu ini tidak harus menjadi ustaz, tidak. Akan tetapi ketika menggunakan hartanya, dia tahu ini, oh ini haram, ini halal. Kemudian dia manfaatkan untuk ibadah-ibadah aliyah yang berkaitan dengan harta, haji bolak-balik, umrah bolak-balik. Kemudian dia bantu yang lain dengan hartanya, itu semua dia lakukan. Maka orang yang pertama berharap, seandainya saya memiliki kemampuan seperti yang dimiliki oleh yang pertama, saya akan melakukannya. Maka kata Rasulullah, itu keduanya ganjarannya sama. Jadi ini menjadikan kita ini harus menata harapan-harapan kita, keinginan-keinginan kita, sehingga apa yang kita inginkan, yang kita harapkan menjadi ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ya, menata harapan kita sebaiknya mungkin lebih baik mendapatkan hal banyak. Ya. Berandai-andai hal yang kebaikan-kebaikan. Iya. Luas, seandainya saya jadi ini berarti pahala-pahala. Iya. Kita ini. Kayak gitu. Ya. Sehingga inti dari hadis yang tadi saya sebutkan, penggunaan lauk seandainya yang digunakan dalam untuk pengandaian dan harapan, maka tergantung apa yang dia andaikan dan dia harapkan. Apabila yang dia harapkan kebaikan, maka itu disebut kebaikan. Akan tetapi apabila yang dia harapkan itu kejelekan, maka dia pun mendapatkan kejelekan. Jangan sekarang di medsos itu kita bisa melihat kehidupan orang-orang kafir yang ada di Eropa. Yang bisa jadi mereka itu ketika jauh dari agama Allah itu lebih hina kehidupan daripada binatang. Kalau orang lain memiliki ilmu, memiliki bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah sebuah kejahatan atau kemaksiatan yang besar, meminta perlindungan kepada Allah. Kalau orang lain tidak memiliki ilmu, coba kayak di sana. Ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa. Maka harapan-harapan tersebut akan menjadi pertanggungjawaban dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang lain? Cukup ya. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.